Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yawmiddin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina maulana Muhammadin sayyidina maulana Muhammadin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usi wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang pengajian malam Jumat yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur yang kesekian kalinya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur. Salawat teriring salam, semoga Allah senantiasa tetapkan, curahkan kepada baginda alam Habibana al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya yang sampai saat ini insya Allah kita dijadikan umatnya yang senantiasa berusaha dan berusaha istiqomah di dalam syariatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambung pelajaran kemarin dari rukun sholat yang kedua, yaitu membaca takbiratul ihram. Membaca takbiratul ihram ini lapangnya ditentukan. Artinya lapal Allahu Akbar. Ini juga kalau yang mampu membaca Allahu Akbar. Nah, sekarang disambung dengan pelajaran yang masih rukun sholat yang kedua, membaca takbiratul ihram. Sekarang ada masalah. Bagaimana masalahnya? Jikalau ada orang yang membaca takbiratul ihramnya berulang-ulang, itu bagaimana? Jadi ketika kita hendak sholat, itu baca takbiratul ihramnya diulang-ulang, artinya nggak sampai, artinya sampai 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 7 kali. Ya. Ada was-was itu. Nah, itu bagaimana? Nah, di sini kita akan menjelaskan masalah itu. Ya. Jadi para ulama di sini cabang lau kabbaro marrotan nawiyan al-ibtitaha bikulli dakhilin biha bil witti wa kharaja minha bisyaqi. Ya.
Lau kabbaro marrotan, jikalau membaca takbiratul ihram marrotan berulang-ulang, ya Allahu Akbar. Wah, kenal nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada itu. Ya. Tapi di sini Insya Allah nggak ada lah. Insya Allah. Langsung satu. Jadi sholat Insya Allah. Nah, bagaimana itu? Lau kabar marotan al-ibtitaha, jikalau membaca takbiratul ihram marotan berulang-ulang, nawian al-ibtitaha, halnya berniat membuka sholat, artinya masuk dia. Membuka sholat artinya sholat itu sudah masuk. Jadi membuka sholat, terus membuka sholat, masuk dia termasuk ke sholat. Bikulin dahola pihak bil witri. Jadi ketika ada orang membaca takbiratul ihramnya diulang-ulang atau berulang-ulang, hanya berniat membuka sholat, nah bikulin dengan setiap membaca takbirnya itu masuk, dakhilin masuk ya, pihak kepada sholat bil witri dengan takbir yang ganjil. Hadirin, ini harus pemahamannya ini ya. Jadi ketika orang berniat membaca takbir berulang-ulang ya, nah itu yang masuknya takbir yang pertama, artinya takbir yang ganjil ya. Masuk sholat termasuk sholat ya, itu dengan takbir yang pertama, artinya dengan takbir yang ganjil ya. Di sini wa khurja min hadis Syafi'i, keluar dari niat, keluar dari sholat itu bisa dengan yang jangkep atau dengan yang jangkep. Tahu jangkep? Lengkap. Komplit. Harus sekarang mah ada ganjil, ada mobil tuh. Genap, ya. Genap. Gitu. Genap. Genap ya cakep Pak. Genap komplit. Jadi membaca takbir yang keduanya itu berarti dia mengeluarkan niat sholat yang pertama. Ya. Jadi nggak jadi itu kalau kita membaca takbir yang kedua, yang genap ya, yang jangkep begini, Allahu Akbar. Jadi itu pada sholatnya dia takbir lagi. Nah, takbir yang kedua itu mengeluarkan dari niat yang pertama. Jadi nggak jadi itu sholatnya kalau niat kalau bertakbirnya yang kedua. Jadi di sini harus ganjil. Ya. Jadi yang pertama jadi niat masuk sholat. Yang keduanya memutuskan dari sholat, artinya memutuskan dari niat yang pertama. Nah, kalau mau jadi lagi itu
takbir yang ketiga. Tiga. Yang ketiga. Terus ya membatalkan sholat, membatalkan niatnya lagi ya. Yang kelimanya baru masuk lagi. Nah itu Ganjil terus. Ketemunya ganjil. ya, ketemunya kan Ganjil. harus ganjil. Genap, batal. Ya, gitu ya. Ditilang kalau genap. Kenapa? Li'annahu lamma dakhala bil ula kharaja bisaniya. Ya. Yang demikian itu karena jika ia telah berhasil ya, memasuki sholat dengan takbir yang pertama, maka dengan ia melakukan takbir yang kedua ya, itu berarti ia keluar lagi dari sholat. Tuh. Ya, sudah masuk yang pertama, takbir yang kedua, nah itu keluar lagi dari sholat, artinya nggak jadi dia takbir yang kedua, nggak jadi dia ya memakai takbir yang kedua. Kenapa? Li'anna niyatal ibtitah biha mutadammitun liqatil ula. Sebab niat memulai sholat dengan takbir yang kedua itu berarti dia memutuskan apa yang telah diniatkan pada takbir yang pertamanya tadi. Masya Allah. Jadi takbir yang kedua itu memutuskan dari niat takbir yang pertama. Masya Allah. Wahakaza. Begitu juga ya seterusnya. Gitu. Jadi maksudnya ganjil dapat jangkep batal, ganjil dapat batal gitu. Wahakaza dan seterusnya. Terus fa'ilam yanwi dzalika wala takholala muktirun ta'yadatil abdiniyah. Apabila tidak diniatkan seperti itu, lagi pula antara takbir satu dengan lainnya tidak terdapat hal-hal yang membatalkan sholat. Misal mengulangi lafaz niat. Nah, mengulangi lafaz niat artinya saya niat sholat fardu maghrib. Nah, berapa? 3 rakaat. 3 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Terus diistibhakan, dimayangkan ya, itu baca niat. Nah itu kalau begitu tidak membatalkan sholat. Bima ba'dal ula dikrun la yu'assiru. Maka takbir sesudah yang pertama tadi dianggap zikir saja ya, yang tidak ada pengaruhnya apa-apa. Jadi tidak ada pengaruh tuh ya takbir yang pertamanya. Ya, takbir sesudah yang pertama tadi dianggap zikir saja. Artinya sesudah takbir yang pertama berarti takbir yang kedua. Nah itu dianggap tidak apa-apa ya, dianggap zikir saja. Zikir saja. Jadi yang jadinya hanya yang ganjil. Adapun diteruskan yang kedua ya, nah itu dianggap zikir saja, dianggap zikir, takbir yang Allahu Akbar, terus takbir yang ketiga baru masuk kembali begitu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya wa yajibu isma'uhu atau asma'uhu ayat takbiri binafsihi wa yajibu isma'uhu atau asma'uhu
ayat takbiri binafsihi, wajib mendengarkannya bacaan takbir binafsihi dengan sendirinya. Artinya membaca takbiratul ihram itu wajib hukumnya, wajib hukumnya kedengaran oleh diri sendiri. Coba sebatas mana coba kalau kedengaran kita baca takbir oleh diri kita sendiri? Coba 1, 2, 3. Allahu Akbar. Kegedean. Kemudian Pak. Kencengan deh. Buat imam cuma. Nah, Coba kedengaran oleh diri kita sendiri aja. 1, 2, 3. Untuk kopinya di bawah. benar. Kalau nggak diingat. Ya harus itu, harus satunya ya. Jangan sampai imam Allahu Akbar. Iya, makmumnya begini. Hei, mana suaranya? Wajibu takbiri binafsihi, wajib ya mendengarkan takbir kedengaran oleh diri sendiri. Dengan catatan inkana sohihas sam'i, katanya apabila pendengarannya sehat. Wajib kedengaran oleh diri sendiri juga apabila pendengarannya sehat. Artinya kedengaran walaupun sebatas itu tadi. Allah Akbar. Ya. Insya Allah sehat kan ya? Insya Allah. Amin. Berarti ada? Nggak ada. Bolot ada bolot. Bolotan mah. Bolotan. Bolotan ya. Nah, jadi catatan kalau pendengarannya sehat. Atau wala aridun min nahwi lugatin, atau tidak ada yang datang baru. Ya seperti datang barunya seperti lugatin, seperti ribut gitu atau gaduh ya. Karena ini sholatnya di pinggir pabrik yang pabrik itu suaranya tiap Bising. bising gitu ya. Ayo terus. Nah, kecuali ada itu ya, ada uzur, berarti kita sholat di daerah yang bising. Nah, itu nggak apa-apa ya, nggak kedengaran sama diri kita sendiri juga ya, nggak apa-apa ya. Allah, tetap nggak apa-apa itu kalau ada bising atau uzur itu ya. Nah, jadi ada dua ya. Yang pertama wajib pendengaran membaca takbir itu oleh diri sendiri dengan catatan jika kalau pendengarannya sehat. Yang kedua dengan catatan tidak ada datang baru ya, seperti bising atau waduh ribut ya. Nah, itu nggak apa-apa kalau gitu mah, nggak kedengaran oleh diri sendiri. Baik. Itu baca takbir latul ihram, iya, harus kedengaran oleh diri sendiri, wajib kedengaran oleh diri sendiri.
Terkasa ini ruknin kauliin. Oh ternyata seluruh rukun kauli. Mohon maaf, rukun kauli termasuk mana aja? Yang termasuk bacaan rukun. Rukun kauli itu rukun bagian lisan, rukun yang harus diucapkan. Apa aja coba? Takbiratul ihram ya, satu. Kedua, membaca Fatihah. Dua. Ketiga, membaca tahiyat akhir. Tiga. Keempat, baca salam pertama. Ya. Awas, ada salam pertama, ada salam kedua. Nah itu dia. Rukun kauli atau fardu sholat yang termasuk rukun kauli. Rukun yang harus bagian lisan. Rukun bagian lisan. Yang pertama membaca takbiratul ihram, yang kedua membaca Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, yang keempat membaca sholawat kepada Nabi. Nah, maaf ya, yang keempat membaca sholawat kepada Nabi dalam tahiyat akhir. Awas, pakai dalam tahiyat akhir. Kena membaca sholawat kepada Nabi dalam tahiyat awal ada. Itu lain lagi hukumnya, ya. Ini membaca sholat kepada Nabi dalam tahiyat akhir. Yang kelimanya membaca salam pertama. Awas, ada salam kedua, ya. Nah itu lain lagi hukumnya. Maka ditambahin salam pertama. Ya, salam pertama itu yang rukunnya. Salam kedua sunnah. Itu. Jadi tertata. Semua rukun kauli wajib kedengaran oleh diri sendiri. Itu di sini contohkan ya. Ruknin kaulin minal fatihati, maksudnya dari membaca Fatihah, watashhudi dan membaca tasyahud akhir, wassalami dan membaca salam pertama dan membaca sholat kepada Nabi dalam tahiyat akhir. Tuwayu tabaru ismaul mandubil al-qauli, ya. Dan termasuk ya membaca yang bagian kauli, ya, artinya yang bagian lisan itu yang di sunah-sunahnya. Aduh, banyak amat di sunah-sunahnya ya. Ada bagian lisan yang termasuk sunahnya. Ayo coba kita rasakan mana yang termasuk sunnah-sunnahnya dalam pembacaan sholat. Coba yang mana yang termasuk sunnah-sunnahnya. Niat kan itu. Niat. Niat lawas rukun baca usul. Melapalkan nih. Melapalkan niat. Terus membaca ta'ud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Melapalkan niat. Sunnah ya. Ya, sunnah melapalkan. Kalau kita baca alhamdulillah, kita baca kulhun kan itu sunnah ya. Sunnahnya bukan. Bisa kita kan kita amin, kita baca sunnah kulhun. Itu sunnah kan? Nah itu. Wah, insya Allah ini wis 10 nyitar. Ya.
Gimana tuh penjelasannya ya? Insya Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur ya. Amin. Tapi ngaji, panjang umurnya ngaji. Amin, amin. Umur doang, ibadah enggak. Ibadah itu termasuk ngaji juga ibadah. Kalau berjamaah ibadah. Insya Allah. Jadi inilah ya, pada saat ini kita asah otak kita nih ya. Insya Allah kita ketemu. Mudah-mudahan. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk yang sunnah-sunnah juga kita sunnah ya, hukumnya kedengaran oleh diri sendiri. Supaya apa? Tuh, dihusulis sunnati supaya hasil kesunahannya. Ya. Nah, di antaranya tuh sunnah-sunnahnya apa? Membaca Allahu Akbar kabiro, apa tuh namanya? Doa iftitah. Itu dia termasuk doa iftitah. Banyak tuh ragam-ragam doa iftitahnya. Yang biasa Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro wa subhanallahi inni wajjahtu Wajhiya faqaras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana musyrikin. Nah, ini suka ada yang ribet nih. Ya, kebalik. Dulu kan? Musyrikin dulu ya. Wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana, dan aku bukan sebagian orang-orang yang musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, baru wa ana minal awas di sini, jangan wa ana minal musyrikin. Bahaya ini ya. Jangan antara itu, jangan wa ana minal musyrikin, jangan. Jadi wa ana minal muslimin. Itu di antara Kayak sekolah TK diajarin. Itu udah baru bisa aja tuh mah. Kayak TK. Lewat aja ya. Lewat aja tuh. Banyak. Insya Allah bisa semua ya. Amin. Insya Allah. Atau yang lainnya nih. Bisa termasuk orang bodoh. Allahumma ba'id. Baik. Nah, ini biasa dibaca oleh MD nih. Muhammadiyah ya. Tapi Imam Syafi'i mensunnahkan setelah membaca Allah Akbar kabiro, baca Allahumma ba'id. Itu juga kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah tergantung imam, awas jangan sampai ketinggalan ini kita buku ya. Kalau sholat sendiri, makanya mantap. Gang Siman mah sholat sendiri terus. Banyak dibacanya masa. Mudah-mudahan. Tapi semua apal itu dah ya. Allah berkabiru apal, Allah mabain baini apal insyaallah. Paling tuh buat sholat sendiri kita. Tapi insya Allah nih kalau puasa rame lagi kita sholat ke. Amin. Terus, alhamdulillah sampai lebaran. Kalau kita ada di sini nggak pulang kampung. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wajib ketika hukumnya wajib kedengaran oleh diri kita sendiri, sunnah yang hukumnya sunnah kedengaran oleh kita diri sendiri, oleh diri sendiri. Ya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 5 menit lagi kita kode mantap. Insyaallah 5 menit lagi cukup nih ya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pelajaran kemarin itu ada kesalahan berarti di apa namanya, diperbaiki ya. Ada kemarin kalau nggak salah menyampaikan wala domroi. Kemarin tuh wala domroi wala yakfi, ternyata bukan wala yakfi, wala yadurru domroi ya. Wala yadurru domroi, tidak menjadikan madorat, mendomahkan roknya lapat akbar. Pelajaran kemarin ingat belum? Enggak. Ingat. Pelajaran kemarin katanya tidak cukup. Nah, ternyata bukan tidak cukup, itu tidak cukup, tapi tidak menjadi bahaya, tidak menjadi baburat, artinya sah-sah saja. Ya, artinya sah-sah saja, mendomahkan roh lapan akbar. Jadi di mana? Akbar. Allahu akbar. Nah, itu tidak apa, tidak menjadikan madorat, artinya sah saja. Mendomahkan rohnya lapan akbar. Tapi yang sunnahnya wasunnah jadmu roihi, itu disunnahkan menjajemkan rohnya lapan akbar, artinya mensukunkan, artinya dimatikan rohnya. Jadinya tadinya akbaru jadi akbar. Itu dia. Disunnahkan menjajemkan rohnya lapan akbar jadi akbar. Gitu. Ketemu tuh ya. Ternyata sunnah itu menjajemkan mematikan rohnya lapan akbar. Dibaca Allahu akbar. Gitu. Coba 1, 2, 3. Allahu akbar. Itu baru ya, rohnya tuh dimatikan baru, itu ternyata hukumnya sunnah. Itu yang biasa kita baca emang, tapi belum tahu sebelumnya, kita belum tahu hukumnya bahwa itu menjajemkan rohnya lapan akbaru, hukumnya sunnah. Cuma kata saya, Ustaz, wajib semua. Mendingan kalau wajib semua itu sah aja sholatnya. Tapi kita meyakinkan saya mah sunnah semua. Nah, mau bacaan kayak mau gerakan kayak itu sunnah semua. Nah ini masalah. Ya, salah semua. Padahal sunnah semua. Nah ini bisa membatalkan sholat kalau berkeyakinan gerakan bacaan itu kita yakinkan sunnah, itu membatalkan sholat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tadi ya, dibetulkan. Mudah-mudahan kita paham semua nih ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kita simpulkan, bisa simpulkan, ketika kita membaca takbir berulang-ulang, yang jadi sholat, masuk sholatnya adalah takbir yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu termasuk zikir saja ya. Jadi ketika takbir yang pertama masuk sholat, takbir yang kedua tidak, artinya termasuk zikir terus begitu, ketiga, keempat, kelima, tur. Jadi jangkep dan genap ya, jangkep dan genap itu yang menjadi masuknya sholat, itu takbir yang ganjil ya. Takbir yang ganjil ya. Terus masalah membaca bagian kauli, rukun kauli itu wajib
kedengaran oleh diri sendiri. Begitu juga yang hukum sunnah-sunnahnya, sunnah hukumnya kedengaran oleh diri sendiri. Yang terakhirnya tadi disunnahkan menjajemkan roknya lapan akbar. Jadi kalimat Allahu Akbar. Ya, sampai situ. Ya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kepahaman yang benar, ilmu yang berkah, berkah dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah pelajaran pada malam hari ini. Insya Allah kita sambung pekan depan masih dalam takbiratul ihram. Masih banyak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.